Jadi kita kerja mandiri, semuanya harus dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai nanti ketika sudah melakukan perasa di tengah jalan kebingungan. Waduh, anduknya belum tak ambil gitu ya. Hipotermi namanya orang. Terus habis itu, baik. Lucu ya. Kita akan melakukan perasat selalu diawali dengan apa di sana? Berinteraksi. Ya, komunikasi itu penting. Kalau kita tidak melakukan komunikasi dengan benar, nanti padahal tujuan kita baik, niat kita baik, tapi karena kita tidak melakukan komunikasi dengan baik, akhirnya menjadi negatif ya pandangannya. Bisa seperti itu, tiba-tiba bidannya datang, bayinya diambil, dikira mau diculik, padahal mau dimandikan ya. Jadi memang harus disampaikan dulu. Langkah awal adalah mengucapkan salam dan Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, misalkan gitu ya. Saya Bidan Fitri yang bertugas jaga pada pagi hari ini, misalkan gitu. Saya akan membantu untuk memandikan bayi Bapak dan Ibu. Nah, kalau kedua orang tuanya berkenan, jelaskan ya tujuannya apa. Di sana ada 4 tujuan kan, untuk memandikan bayi ya. Membersihkan kulit, menghilangkan bau badan, kemudian untuk memberi rasa aman, melancarkan peredaran darah dan mencegah infeksi. Sudah selesai, kemudian kita mencuci tangan berapa langkah? 6 langkah. Gimana caranya? Masih ingat? Telapak tangan, Punggung tangan, terus sela-sela, kunci ibu jari, jari. dan ujung jari. Kemudian di sini ada pergelangan tangan ya, pergelangan tangan yang di bawah dari telapak tangan kita saja. Kalau 7 langkah itu berarti sampai dengan siku. Kita cukup 6 langkah saja. Sudah selesai cuci tangan 6 langkah, lanjut ke mempersiapkan alat dan bahan secara sistematis seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita kerja mandiri sehingga harus dipersiapkan, jangan sampai di tengah jalan kemudian kita kebingungan sehingga membahayakan, justru yang membahayakan pasien ataupun klien kita. Kemudian apa berikutnya? Menyiapkan di sini ya, mengisi air setinggi 10 sampai dengan 15 cm dari dasar bak dengan suhu 35 sampai dengan 38 derajat Celcius. Jadi seperti hangat kuku gitu ya, orang awam bilang. Di sini diisi air hangat, di sini juga diisi air hangat secukupnya. Di dalam baskom sini ya, ada 2 waslap yang kita siapkan, yaitu waslap nanti untuk menyabuni dan 1 untuk membersihkan sebelum dibawa ke bak mandi. Itu. Kemudian bayinya baru kita persiapkan, kita lihat dulu apakah bayinya BAK atau BAB. Ya. Kalau misalkan tidak, ya berarti kita langsung lanjut ke langkah memandikan. Kalau misalkan bayinya BAB, maka dipakai sarung tangannya. Ya, dua-duanya. Kemudian kita bersihkan BAB ini dengan menggunakan kapas sublimat. Ini namanya kapas sublimat. Yang kita celupkan di air hangat, kemudian kita bersihkan, buang tempat sampah kalau sudah kotor ya. Dibersihkan sampai dengan bersih. Paham? Paham. Nah, kalau sudah selesai BAB-nya, baru kemudian kita lanjutkan membuka pakaian ya. Jadi ini dibuka mulai dari topinya dibuka. Jadi nanti kalau mencoba perasat memandikan bayi, ini bayi ini kamu anggap seolah-olah bayi sungguhan ya. Jangan dikira bayi mainan. Jadi kalau megang harus yang sedemikian rupa. Itu ya. Dibuka. Pakaiannya dibuka. Mungkin ada yang sudah sering memandikan bayi? Tidak, gak boleh. Takut putung. Lihat saja. Nah, ini kan kita masih belum ke badan, masih akan membasahi kepalanya dulu. Sementara tutup dulu biar bayinya tidak kedinginan. Ya, karena bayi itu rawan mengalami hipotermi. Kita ambil waslap, kemudian celupkan ke dalam air hangat. Lalu kemudian kita bersihkan daerah kepala ya, dan
wajah. Kita bersihkan dulu. Ini tidak perlu menggunakan sabun ya. Daerah telinganya, kemudian sampai dengan leher. Nah, kemudian baru kita buka. Dibuka untuk disabuni. Ambil lagi ini 2 slap, kemudian diberi sabun. Baru kita sabun ya badannya. Mulai dari dada, kemudian perut, kemudian lengan sampai dengan lengan bawah ya, sebelah kiri dan kanan. Nah, ini kemudian paha sampai dengan kaki. Kita sabuni. Kemudian daerah bagian belakang. Kalau memang bayinya tidak perlu ditengkurapkan, kita miringkan saja. Ya, bagaimana cara memegangnya? Jadi ketiaknya itu kita jepit supaya dia enggak lepas ya, enggak lepas sehingga dia khawatir kan jatuh kalau lepas. Jadi harus kita pegang, ketiaknya kita jepit, baru kemudian kita sabuni ya, dari punggung kemudian ke pinggang sampai dengan pantat. Itu ya. Nah, ini sudah selesai kita sabuni, kemudian ambil waslap yang satunya. Ini kan waslap masih bersih. Ya. Nah, kita celupkan air hangat, kemudian kita bersihkan sabun yang menempel di tubuh bayi ya. Mulai dari dada, gerakannya sama seperti tadi. Kemudian perut, lalu tangan. Kemudian kaki, paha sampai kaki, lalu bagian belakangnya, punggung, pinggang sampai dengan pantat. Tujuannya apa sih ini? Biar sabunnya itu tidak banyak menempel di tubuh sehingga mengotori air yang ada di bak mandi. Karena kita kan tidak membawa bagian yang kotor ke sini, supaya tujuannya di sini adalah dia benar-benar bersih. Ya, terus gimana cara membawa bayinya? Nah, ini jangan lupa ini kita jepit. Jadi megangnya begini ya. Ini keempat tangan di sini. Ya. Kemudian ini jempolnya menjepit. Tangan kita, lengan kita ini untuk menjanggal leher dan kepala. Kenapa? Karena dia masih belum kuat, lehernya masih gini-gini kan ya? Nanti patah kalau nggak disangga ya. Jadi harus disangga. Kemudian tangan ini bisa kita, tangan yang kanan membantu untuk memegang kaki supaya lebih seimbang ya. Bisa? Caranya? Bisa. Jadi ini dipegang, kemudian diangkat ya, bayinya dibawa ke bak mandi. Ya, di bak mandi ini kemudian kita bersihkan kepalanya kalau ada sisa-sisa sabun ya. Tadi mungkin kita ketika menyabuni kena kepalanya, kemudian wajah ini juga bisa kita bersihkan, telinga, leher sampai dengan tengkuknya ini kita bersihkan. Kemudian kita guyur atau sirami air ya, perlahan-lahan kita bersihkan dada, perut, kemudian tangan, terutama lipatan-lipatan ya. Kemudian yang satunya dan juga daerah paha sampai kaki. Nah, ini juga nggak perlu ditengkurapkan. Kita kan masih bisa untuk memegang bagian yang belakang. Nah, kita bersihkan daerah punggung, pinggang sampai dengan pantatnya ya. Kita guyur-guyur lagi sampai dia bersih. Kalau sudah yakin bersih, kita angkat. Ya, megangnya sama seperti yang tadi. Diangkat, dibawa ke handuk yang bersih. Langsung kita tutup ya, supaya dia tidak tutup. Ini diberesin dulu, taruh di tempat baju kotor ya. Kemudian ini langsung kita bersihkan bagian kepalanya, dikeringkan ya. Nah, seharusnya begini ya. Jadi ini dikeringkan dulu bagian kepalanya. Nah, ini sedikit ditekan aja. Kemudian bagian mukanya
dibersihkan. Dan juga badannya ini ditekan-tekan pakai handuk, dia akan sudah menyerap airnya ya di handuk yang dipakai ini. Nah sudah, setelah itu kita siapkan pakaian gantinya. Kita bisa pinggirkan dulu, ini kita buka. Lalu bajunya dipindah. Nah, jangan lupa bawanya ya. Dipindah ke tempat pakaian yang bersih. Kita ambil apa dulu yang pertama? Baby Baby oil ditaruh di lipatan-lipatan sini, leher, kemudian ketiak, ya, kemudian lipatan siku, lipat paha, dan lipat yang di belakang lutut, ya. Kemudian kita ambil minyak telon, berikan ke daerah dada, perut, kemudian belakang, ya, punggung sampai pinggang. Sudah, kita pakaikan pakaiannya. Enggak dikasih bedak biasanya. Perlu dikasih bedak enggak? Oh, Kenapa? oh iya. Karena partikel-partikel bedak nanti bisa menyebabkan sesak nafas pada bayi, sehingga sudah tidak menggunakan bedak. Ya. Perlu pakai guritan enggak? Kenapa? sesak menghambat. Perlu. Kalau misalkan bayinya masih ada tali pusatnya, maka kita rawat dengan metode terbuka. Pastikan dia kering. Kemudian jangan diberi apa-apa, ya. Nggak usah dikasih alkohol, nggak usah dikasih betadine, nggak usah dikasih ramuan. Saya buat. Oh iya, monggo. Dikasain Oh, aja dibantu, berarti. Veronica. Yang mana? Monggo. Pusatnya tidak dikasih kasar. Bisa, Buran? Ada mulek juga, Dek. Di bedong ini tujuannya hanya untuk menghangatkan. Kalau misalkan cuacanya seperti ini ya, Bu, panas sekali ya, nggak usah di bedong bayinya, kasihan. Itu ya, kalian aja sumuk apalagi bayinya. Itu ya. Meskipun masih basah tali pusatnya, Bu. Apanya? Masih basah. Kan dikeringkan. Maksudnya ini masih baru awal gitu loh, Bu. Bayi baru lahir kan itu dikasih kasar tadi. Nggak usah. Gak usah. Emang dari awal Iya. kosong. Oh. Dengan metode tertentu dia akan lebih cepat lepas. Lepas. Oh lah, ya. Saya kira takutnya apa gitu. Iya, kalau biasanya seminggu bisa 5 hari dia lepas. Atau bahkan kalau ada yang 3 hari sudah lepas. Tergantung bayi masing-masing. Selesai, kemudian kita bawa bayinya ke ibunya untuk disusui ya. Atau ditaruh di box bayi. Setelah itu jangan lupa dibereskan alat-alatnya. Kemudian apa? Cuci tangan dan lakukan dokumentasi. Sudah selesai memberikan